Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Cah Petakilan Irawan. Piye Kija. Jadi di vlog kali ini Cah Petakilan mau memberikan atau menjawab komen yang telah mendukung channel Cah Petakilan agar dibuatkan campuran lumut untuk nila atau mujair yang malas makan. Nah, mungkin banyak esen-esen campuran lumut atau campuran lumpan untuk nila. Tapi kalau Cah Petakilan itu selalu menggunakan cara lama atau cara tradisional. Sangat jarang Cah Petakilan membeli esen yang terjual-jual, karena Cah Petakilan selalu ingat trik zaman dulu, dimana pada saat Cah Petakilan masih kecil ikut orang tua mancing, itu orang tua selalu membuat ramuan atau racikan. Nah, itu Cah Petakilan terapkan di saat Cah Petakilan saat ini hobi mancingnya. Makanya selalu alhamdulillah tidak pernah bansos, hampir tidak pernah bansos. Yang kata orang, wah di spot ini jarang makan ikannya, tapi setelah Cah Petakilan terjun dan melakukan survei ke sana, melempar pancing, alhamdulillah selalu strike. Nah, makanya di video kali ini Cah Petakilan akan memberikan ramuan atau campuran untuk lumut agar ikan nila atau mujair di alam liar yang susah makan. Oke, ikuti terus videonya, jangan skip biar tidak salah cara meraciknya atau tidak salah cara pembuatannya. Tonton terus. Oke, lanjut. Oke, sahabat semua, dulur semua, kita mulai mau meracik umpan campuran untuk umpan mujair atau nila liar ya. Jadi di sini Cah Petakilan mau siapkan dulu alatnya. Salah satunya alatnya yang harus kita siapkan. Oke, ini dia. Nah, ini apa dia? Nah, ini namanya ulekan atau tempat apa namanya ya? Ulekan batu lah. Nah, kalau zaman dulu dia agak tinggi, jadi bisa ditumbuk. Kalau ini datar ya, model baru mungkin atau model lama nih. Nah, jadi kita siapkan ulekan, tapi jangan lupa harus ada anaknya yang untuk ngulek. Nah, kita harus kumpulin dulu. Nah, ini anaknya. Nah, ini anaknya nih. Kalau nggak ada ini, ya percuma, nggak bisa. Nah, ini salah satu alatnya yang digunakan. Nah, racikan untuk campuran lumut Cah Petakilan itu nggak perlu mahal, karena di tempat kita pasti banyak tanamannya. Nah, itu jangan lupa bunting. Bunting diperlukan juga ya, karena diperlukan untuk memotong. Nah, yang ketiganya kita ambil ini dia. Dulu pasti tahu kan ini apa? Ini namanya daun pandan. Nah, ini yang biasa Cah Petakilan pakai racikannya untuk campuran lumut supaya nila-nila atau yang mujair di alam liar tergoda untuk makan, walaupun dia lagi malas makan. Dengan adanya ini dia mau. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita lanjut buatannya. Biasanya Cah Petakilan mengumpulkan 5-6. Kebetulan kali ini Cah Petakilan ambil 5 daun yang tua ya, bukan yang muda, yang tua. Nah, jadi daun pandan ini Cah Petakilan potong halus-halus. Nah, ini seperti ini, potongnya halus-halus. Jangan besar, karena kalau besar susah nanti. Jadi halus-halus. Ini contohnya, potong sekitar 6 helai ya, 6 atau 7 helai boleh, tergantung dulur mau pakai berapa biji. Nah, ini potong semua ya sampai habis ya. Ini karena saya ingin menunjukkan caranya aja dulu. Nah, ini sudah dipotong, baru kita haluskan sehalus mungkin. Oke. Sebenarnya pakai blender mungkin lebih cepat ya, tapi kan zaman dulu tidak pernah ada blender. Taunya mereka memakai ulekan atau tumbuhan ya. Nah, jadi kita tetap memakai cara tradisional, pakai ulekan, karena hasilnya memang cukup lumayan. Mungkin para dulur bertanya,
itu membuat susah, mending kita pakai blender aja udah selesai. Betul, pakai blender memang cepat selesai. Tapi ada tetapinya. Kalau kita pakai blender itu bagi cahtakilan hasilnya kurang memuaskan. Tapi kalau pakai ini kita haluskan, nah, haluskan itu rasanya lebih gimana ya, hasilnya lebih maksimal kayaknya kalau cahtakilan. Nah, kita tunggu sampai halus ya, ditunggu teman-teman ya. Oke dulur, nah ini dia hasilnya. Kenapa cahpetakilan bilang cahpetakilan nggak suka pakai blender? Cahpetakilan masih suka dengan cara tradisional, diulek walaupun capek berkeringat, karena cahpetakilan pengen mendapatkan yang berserat begini. Nah, yang berserat begini ini sangat cahpetakilan inginkan. Nah, ini hasilnya. Daun pandan yang kita potong si kecil-kecil tadi kita ulek jadi begitu. Nah, yang potongnya kecil-kecil begini, nah ini itu akan jadi begini hasilnya. Nah, jadi kan kalau pakai blender mungkin dia akan jadi halus betul, jadi terlalu halus dan sangat tidak gimana, bagi kalau cahpetakilan tidak serak lah kalau sebenarnya. Jadi kalau ditumbuk begini kita bisa mengaturnya, karena cahpetakilan membutuhkan seratnya. Nah, terus kalau kita ulek itu getahnya itu dia akan punya getahnya apa, aromanya itu yang menyengat. Nah, jadi makanya cahpetakilan menggunakan tumbukan atau ulekan, karena hasilnya bagi cahpetakilan itu sangat diinginkan. Beda dengan yang di blender. Kalau di blender itu sangat apa ya, kurang memuaskan kalau bagi cahpetakilan. Nah kan, ini contohnya yang belum diulek kan, sangat jauh kan. Kita tumbuk begini, kita ulek begini. Nah, dia akan mengeluarkan air atau getahnya ya. Aromanya sangat menyengat dan harum, enak sekali. Rasanya pengen menyicipi. Pantas ikan nila atau mujair itu setelah mencium bau ini pengen rasanya mau mencicipinya. Nah, cahpetakilan aja mencium baunya sangat nikmat. Nah, ini jadi kita tumbuk sehalus yang kita inginkan, minimal dia punya serat, karena yang dibutuhkan tuh untuk seratnya itu. Serat itu karena sangat bermanfaat nantinya. Nah, jadi kan memang resikonya kita sedikit capek lah, tapi yang namanya perjuangan kan perlu pengorbanan. Nah, inilah contohnya. Kalau mau pakai blender memang cepat hasilnya, tapi ya itu tadi, hasilnya tidak memuaskan kalau bagi cahpetakilan, terutama para pemancing pemula ya. Ini pun racikan untuk para pemancing pemula atau angler pemula. Kalau yang profesional mungkin mereka punya trik sendiri ya. Mohon maaf untuk yang profesional, kiranya ini salah, mohon maaf. Ini hanya untuk pemula yang sering cahpetakilan gunakan di saat neng nila atau mujair lagi malas makan. Nah, jadi cahpetakilan selalu menggunakan ini, cara alami, tidak beli, lingkungan kita banyak, tidak mengeluarkan dana. Nah, inilah cuman tenaga yang perlu untuk nguleknya. Maklum ini bukan ahli pengulek. Kita bukan profesional ulekan. Nah, sudah kira-kira cukup. Yang jelas cahpetakilan membutuhkan serat-serat begini. Nah, setelah ini cukup, siapkan botol atau apa. Kalau cahpetakilan menggunakan ini. Nah, ini dimasukkan ya. Kalau sudah berhasil, ini dimasukkan ke dalam botol. Nah, masukkan dalam botol. Dikumpulkan semua dalam botol yang halusnya. Jadi biasanya cahpetakilan menggunakan 5 atau 6 bahkan sampai 7 helai daun pandan. Itu diulek sampai habis ya daun pandan. Kalau bisa daun pandan yang sudah tua ya, maksudnya yang tua, bukan yang sangat tua ya, dan jangan yang muda, karena kalau yang tua itu santannya banyak, itu kata orang sih, tapi nyatanya iya. Nah,
Nah, sudah masuk. Ini kita bersihkan. Nah, ya. Ini harus tetap dibersihkan, kumpulkan. Baru ini bekasnya kita siram pakai air. Nah, siram pakai air, kita bersihkan. Airnya jangan dibuang, airnya masukkan ke situ. Nah, ini yang dibilang campuran esen, campuran cah petakilan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman bisa strike terus ya. Nah, jadi sampai bersih airnya. Setelah bersih, air ini jangan dibuang, tapi air ini langsung dimasukkan ke botol yang ada serat tadi. Masukkan ke sini. Masukkan ke sini ya. Oke, tunggu ntar petakilan ambil dulu wadahnya supaya bisa biar nggak tumpah. Oke, baru kita masukkan ke dalam botol. Kita tuang ya airnya tadi yang bekas cuci. Oke, nah biasanya cah petakilan penuh. Ini karena sebagai contoh, biasanya penuh airnya sampai full ya, sampai dalam. Tapi ini sebagai contoh. Nah, ini baru dikocok. Dikocok sampai airnya memang betul-betul hijau pekat ya. Nah, kalau satu botol ini, makanya cah petakilan bilang cukup sampai 6-7 helai daun pandan. Itu baru pas ya. Satu botol ini ya. Botol minum mineral ini itu pas. Nah, air ini akan cah petakilan campur nanti dengan lumut kita. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Jom kita lanjut ke danau. Oke, yang jelas cara pembuatannya sudah terlihat tadi kan ya. Dihaluskan. Silahkan kalau kalian mau pakai blender tidak masalah. Cuman kalau cah petakilan itu kurang memuaskan kalau pakai blender. Jadi cah petakilan selalu pakai ulekan. Karena cah petakilan butuh seratnya. Warnanya jadi pekat warnanya kan. Kenapa? Karena sedikit, karena ulekan tadi masih sedikit, biasanya sampai 7 helai itu bisa cah petakilan penuhkan sampai penuh ya. Oke, karena ini sedikit, ini contohnya ini. Nah, kita sekarang cara penggunaannya kita harus pergi ke danau membuktikan. Oke, telur semua tunggu di danau. Jom. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di lokasi. Nah, ini lokasinya. Konon ceritanya katanya sih sini jarang makan ikannya. Nah, coba sini ya. Jadi yang pandan tadi kita campur ke air ini dikit dulu. Nah, baru kita bom. Biasanya saya sampai 3 kali ngebom. 1, 2, 3 kali lah dibom kan. Baru airnya yang sisa kita tumpah ke sini secukupnya. Baru kita masukkan lumutnya. Oke. Nah, sudah kita tumpah ke sini airnya tanam tadi. Baru kita masukkan lumutnya. Sudah dibom dengan sedikit air tadi. Jadi kita masukkan lumutnya dengan campuran air pandan tadi ya. Jadi sedikit kita lempar ke danau, dibom lah kata orang. Nah, lumutnya kita masukkan ke sini ya. Oke teman, kita tunggu ya, masukkan dulu lumutnya. Oke, nah ini lumutnya. Kebetulan cah petakilan dapat lumut kasar. Ini lumutnya. Ya. Jadi kita ambil secukupnya, kita campur. Tidak usah banyak-banyak dulu, secukupnya aja. Ini. Nah, secukupnya. Nanti tambah lagi air danau untuk memenuhinya ya. Jangan dicampurkan semua dengan air pandan. Ini dia. Nah, biarkan dia dulu meresap. Sampai dia meresap, tunggu berapa menit. Kita persiapkan dulu alat tempur kita. Oke, dulur. Ikuti terus ya, jangan di skip.
supaya tidak salah penggunaannya caranya. Oke, biarkan dia meresap. Yang dibom tadi biarkan dia menyebar dulu. Oke, ditunggu terus, lanjut terus. Oke, kamera kita taruh di ujung sana aja ya, biar lebih aman. Jadi di belakang nyetingnya. Oke, lanjut ya.